20 tahun iklim usaha kita itu, saya harus jujur mengatakan tidak membaik tuh. Dan kalau saya lihat malah untuk beberapa hal ini ada indikasi memburuk. Birokrasi kita termasuk aparat penegak hukum itu kan selalu dia sesuai aturan atau tidak. Ya. Saya bilang, Pak, Bu, itu aja nggak cukup. Karena apa? Karena ada kalanya aturannya jelek. Aturannya jelek sehingga orang mau nggak mau susah kalau nggak melanggar. Iya. Dan peraturan-peraturan yang model begitu tuh tidak sedikit. Jetro ini yang kemudian mengkoordinir investor-investor Jepang yang ada di Indonesia. Mereka bilang bahwa keluhan yang paling utama adalah regulasinya itu berubah dan itu bisa cepat banget, gitu ya. Saya kemudian ingat kan, contohnya regulasi upah minimum aja. Iya. Ini kan berubahnya cepat banget. Iya. Kalau ini kita nggak segera perbaiki, Mas, Iya. maka dunia usaha akan diliputi ketidakpastian. Punya izin usaha tiba-tiba bisa dicabut. Hak paten atau pendaftaran hak ide kita itu rendah sekali. Karena orang untungnya apa? Tadi saya bilang kalau dalam situasi seperti ini lebih enak jadi pembajak daripada jadi inovator. Dan kalau satu negara itu menciptakan keuntungan yang lebih besar bagi pembajak dibandingkan inovator, itu jelas salah. Udah salah aja itu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu, kawan saya, seorang ahli ekonomi yang kira-kira sudah sebulan nih tidak tampil di kanal saya. Assalamualaikum Pak Edi, selamat datang kembali di kanal ini. Makasih. Pak Dr. Edi Priyono, sebagaimana berapa kali sudah saya kenalkan ke publik ini, seorang ekonom senior, seorang peneliti, menulis, riset, dan juga beliau pernah ada jabatan yang bisa memberi masukan langsung ya kepada pemerintah. Intinya beliau ini punya pengalaman yang menurut saya sangat layak kita dengar bersama untuk melihat berbagai aspek. Nah, terakhir saya kan ada grup WhatsApp sama beliau ini, ada beberapa paparan di grup WhatsApp itu, kalimat-kalimat saja tapi cukup menghentak saya untuk mengingatkan. Apa itu? Kata beliau, ini kok belakangan ini kita seolah-olah topik kita itu ya oil shock, itu perang Iran, Trump, MSCI, Moody's. Ya, gampangannya faktor eksternal atau pihak eksternal yang melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Memang reaksi dari kita juga ada reaksi yang denial, ada reaksi yang membenarkan, semua ada alasannya. Ya memang begitu. Tapi akhirnya dominasi wacana tidak hanya di publik, bahkan di kalangan ekonom. Nah, ini yang digarisbawahi. Di kalangan ekonom dan pemerintah, seolah-olah persoalan kita itu adalah pertumbuhan ekonomi, indeks saham, harga minyak, dan yang ya kalau disederhanakan itu adalah topik makro. Kata beliau, kita ini sudah punya PR, pekerjaan rumah ya. Jauh sebelum soal perang ini, bahkan jauh sebelum 5 tahun perubahan ekonomi global yang agak ini, kita sudah 1-2 dekade ini memiliki persoalan-persoalan tanda petik, ya bisa disebut mikroekonomi, tapi justru itu kuncinya. Jadi bagaimana kita sebetulnya teknis berproduksi kita, bagaimana sebenarnya harga-harga kita dibentuk untuk beberapa komoditas penting di dalam negeri, bagaimana iklim investasi ya Mas Edi, kan sebenarnya sudah berapa kali juga diutarakan di sini, dan detail-detailnya. Nah, kita coba urai satu-satu ya. Saya pengen dengar dulu dari Mas Edi, mengapa kok Pak Edi ini menggarisbawahi bahwa ada persoalan-persoalan tanda petik, bukan mikro itu kecil ya ini ya, tapi spesifik terhadap ekonomi Indonesia. Ya, jadi pertama kita jelaskan dulu, ini kan kanal literasi. Jadi seperti yang tadi Mas Awalil sebut ya, kalau kita para ekonom menyebut mikro itu bukan ukuran. Ya, bukan usaha mikro, bukan itu. Mikro dalam arti micro level itu berarti kita bicara tentang firm level atau household level gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kebijakan mikro, itu kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Dan itu menjadi sangat penting karena apa? Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, itu awalnya kan dari dunia usaha. Awalnya kan dari unit usaha, termasuk yang dikelola oleh pemerintah melalui BUMN. Jadi kalau dunia usaha ini berjalannya tidak baik, maka pasti pada suatu waktu tertentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini saya menekankan betapa pentingnya kebijakan di level mikro
minimal tidak kalah pentingnya dengan kebijakan makro. Karena itu juga penting juga ya. Dan juga saya ingin menekankan pentingnya kebijakan internal kita terlepas dari berbagai dinamika di eksternal. Karena kalau kita mau jujur Mas Awali dan teman-teman semua ya, katakanlah kita bicara tentang bursa saham, pasar uang, termasuk kurs dan sebagainya. Ya mungkin kita bisa mempengaruhi, tapi seberapa besar sih? Ya kan, sebagian besar kan bukan kita penentunya kan. Nah, eksternal yang eksternal lebih banyak gitu kan, mau di pasar modal, mau di pasar uang dan sebagainya, termasuk di investasi dan sebagainya itu kan lebih banyak kita ini kan sedikit yang bisa pengaruhi. Nah, tapi kalau yang saya sebut kebijakan di level mikro internal ini beda karena sepenuhnya di kewenangan kita gitu. Dan tadi Mas Awal sempat singgung, saya sebenarnya dengan beberapa teman itu sudah mulai concern terhadap isu iklim usaha ya. Iklim usaha. Itu 20 tahun yang lalu. Udah 2 dekade ya. Iya, saya ingat waktu itu masih Orde Baru. Gitu. Iya, oh iya. Ya, jadi coba bayangkan, saya menjadi saksi bahwa 20 tahun iklim usaha kita itu, saya harus jujur mengatakan tidak membaik tuh. Iya. Ya kalau dibilang memburuk ya mungkin bisa diperdebatkan, tapi yang itu kan masalah ya. Dan kalau saya lihat malah untuk beberapa hal ini ada indikasi memburuk tuh. Contohnya misalkan kan ada beberapa aspek ya Mas. Misalkan kepastian hukum. Nah, saya bicara hukum di sini hukum yang terkait dengan dunia usaha ya. Bukan hukum yang di kriminal, orang maling, orang ngerampok dan sebagainya, bukan gitu ya. Ini hukum-hukum yang terkait dengan kegiatan ekonomi, dunia usaha. Kemudian masalah regulasi. Ini juga sebenarnya kan masalah lama. Regulasi kita itu terlalu banyak, tapi kemudian nggak konsisten itu kan dari lama. Jadi regulasi alih-alih menjadi solusi malah menjadi masalah bagi dunia usaha kan dari dulu gitu ya. Belum lagi tidak konsisten satu dengan yang lain, tabrakan ya. Betul gitu. Karena kemudian juga kebijakan pemerintah terkait dengan katakanlah kebijakan impor, kebijakan harga dan sebagainya gitu, yang bukan bagus untuk dunia usaha. Tapi kita bisa pahami ya, saya nggak bilang bahwa pemerintah itu harus selalu pro ke dunia usaha, karena kan dia juga harus melindungi kepentingan masyarakat, konsumen. Tetapi kalau dari sudut pandang pengusaha itu tidak semakin baik. Nah, kalau kita nanti bisa kalau ada kesempatan kita bisa elaborasi lebih lanjut. Terserah nih Mas Awal, kita mau perdalam yang bagian mana nih. Gitu ini yang saya garis bawahi, pemirsa kan iklim usaha ya, atau iklim investasi. Netizen saya nggak usah ini dulu, nggak usah buruk sangka dulu ini soal Soros, tidak ya Pak Edi. Ini iklim usaha itu, iklim usaha mikro menengah itu juga iklim usaha. Apakah dia berusaha ada kepastian aturan, kan begitu ya Pak ya? Lalu dia juga bisa mendapatkan kepastian keamanan supply chain. Dia kan berproduksi perlu bahan, dia harus tahu itu. Begitu juga ketika dia menjual, dia kan dia memiliki cukup ruang kebebasan menentukan harga yang tidak terdistorsi kan kayak gitu. Berarti kita ke situ dulu dalam Pak. Jadi iklim usaha yang sehat ini nggak usah Ibu Bapak bayangkan soal modal asing saja. Ini yang dimaksud Pak Edi adalah iklim usaha keseluruhan dari yang mikro sampai yang besar, gitu ya. Betul. Nah, tadi dikunci bahwa satu hal yang disyaratkan adalah regulasi ya, regulasi yang tanda petik sedapat mungkin tidak merugikan. Idealnya sih yang pro pasar tanpa merugikan rakyat. Mungkin itu bisa dijelasin dikit Pak. Itu kan jangan sampai kita dituduh ini pro modal asing nih Pak soalnya. Jadi kita definisikan dulu yang dimaksud dengan iklim usaha yang baik. Sering juga orang menyebut iklim usaha yang kondusif. Itu apa sih? Bukan berarti iklim usaha yang membuat semua usaha itu untung, nggak mungkin, nggak ada gitu ya. Nah, itu risiko dari pengusaha bisa rugi. Nah, iklim usaha yang baik itu memberikan kepastian bahwa yang lebih unggul dari yang lain itulah yang akan memenangkan persaingan, bukan yang lain gitu. Dan kalau dia memang kalah bersaing, ya kalah bersaingnya karena kalah kemampuan, kalah efisien, kalah inovatif dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan iklim usaha yang kondusif. Jadi bukan berarti semua unit usaha untung. Fair lah ya. Ya, fair lah. Yang fair. Yang fair. Nah, itu memang awalnya dari regulasi dan itu kemudian terkait dengan penegakan hukum. Jadi dunia usaha itu harus jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jangan samar ya. Jangan samar gitu kan. Nah, kalau yang nggak boleh itu nanti kena sanksi, kena hukuman,
Dan kalau dia sudah tunduk pada peraturan yang ada di koridor yang tepat, dia nggak akan kena masalah. Itu aja. Ya, jadi bukan berarti kemudian dunia usaha nggak boleh disalahkan, enggak. Tapi kalau harus ada kepastian, kalau dia ada di koridor peraturan, ya dia harus aman. Kita ambil dari contoh dari yang kecil-kecil lah, kita bicara di level-level grassroots, level mikro, level kecil ya, masalah parkir liar. Parkir itu sebenarnya haknya siapa sih? Parkir ini kan haknya yang punya lahan. Jadi kalau yang punya lahan bilang bahwa di tempat saya ini parkir gratis, ya harus gratis. Jangan sampai kemudian dibiarkan ada orang atau oknum tertentu yang kemudian membuat parkir itu berbayar dan masuk kepada orang tersebut, bukan kepada pemilik lahan. Kecuali kalau kerjasama, ini beda. Saya sulit membayangkan bagaimana kita berbisnis di suatu negara seperti kita ini, di mana satu perusahaan tidak bisa menentukan model parkirnya. Kan kita baca kan barusan viral banyak itu. Ya, ada restoran, ada rumah makan, dia mau bikin parkirnya sistem elektronik. Nggak boleh. Loh, gimana sih? Loh, yang punya usaha siapa gitu, yang menentukan siapa? Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian ini nanti kita bicara yang lebih besar lagi. Jadi misalkan yang tadi kita sebut masalah regulasi. Ada beberapa regulasi yang saya harus sampaikan, buat saya itu nggak masuk akal. Waktu saya masih di pemerintahan, saya sudah sampaikan ke berbagai pihak. Ada regulasi, kan kadang-kadang kalau di birokrasi kita, termasuk aparat penegak hukum itu kan selalu dia sesuai aturan atau tidak. Saya bilang, Pak, Bu, itu aja nggak cukup. Karena apa? Karena ada kalanya aturannya jelek. Aturannya jelek sehingga orang mau nggak mau susah kalau nggak melanggar. Saya kasih contoh tentang minyak goreng yang minyak goreng rakyat. Sekarang brandnya minyak kita itu. Itu aturannya. Harga eceran tertingginya sama di seluruh wilayah Indonesia, 15.700. Itu nggak masuk akal. Biaya logistiknya beda. Bagaimana orang jual minyak goreng di Papua, katakanlah, disuruh jual dengan harga yang sama dengan di Jakarta dan sekitarnya, di mana di sini dekat dengan lokasi. Nggak mungkin, gitu ya. Itu contoh kebijakan yang tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau mau dipaksakan, nggak ada orang mau jualan. Nanti kalau jualan, di dunia ini kan nggak ada orang jualan mau rugi kan. Gitu. Nah, jadi, dan peraturan-peraturan yang model begitu tuh tidak sedikit, Mas. Gitu ya. Nah, juga ada beberapa kebijakan yang saya sampai sekarang masih nggak paham tuh. Mungkin teman-teman bisa cek, Mas Awalil juga cek ya. Kebijakan larangan ekspor minyak jelantah. Nggak paham saya sampai sekarang. Jelantah itu sisa minyak ya? Ya, kalau di istilah bahasa Inggrisnya itu UCO, used cooking oil, minyak jelantah. Minyak jelantah ini kan bisa diolah menjadi campuran bioaftur, Mas. Bioaftur. Jadi bahan bakar pesawat itu ada campurannya, campurannya salah satu itu minyak jelantah. Dan di luar negeri itu sudah ada. Kalau di dalam negeri itu belum sampai produksi tingkat massal, baru riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman di Pertamina. Nah, jadi selama ini ada pasarnya. Nah, terus kita larang tuh, gitu, kita larang. Ini kan nggak ada yang untung. Jadi eksportir di kita yang tadinya menikmati keuntungan dari ekspor minyak jelantah ini jadi kehilangan kan. Kemudian nanti gimana dampaknya terhadap lingkungan? Nanti kalau dilarang ekspor, bisa-bisa malah orang kemudian mengolah kembali minyak goreng ini, minyak goreng bekas, dijadikan minyak goreng lagi. Kita kembali ke zaman jahiliyah lagi, di mana ada minyak goreng. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sudah melakukan ya. Nah, jadi saya pengen bilang bahwa dalam beberapa kasus, dan itu cukup banyak, regulasi kita memang nggak bagus. Ada juga yang regulasinya sudah bagus, tidak bisa dijalankan atau ditegakkan dengan baik gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Ini kita bicara baru yang kecil-kecil. Kita belum bicara tentang yang gede-gede kepastian hukum. Ada unit usaha atau dunia usaha atau perusahaan yang tiba-tiba dicabut izinnya. Ya kan, tanpa, kalau saya lihat di pemberitaan sih, tanpa ada proses untuk membela diri dan sebagainya, tiba-tiba dicabut. Ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan kan, dicabutnya kesalahannya apa, dibuktikan di level apa gitu kan. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi kalau dunia usaha atau iklim usaha itu kondusif, maka harus ada kepastian apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kalau tidak boleh, konsekuensinya apa, dan itu harus jalan.
kalaupun kita tidak bisa langsung seperti itu, harus mengarah ke sana. Kelihatan ya, rutenya tuh kelihatan. Saya punya pengalaman menarik nih Pak Edi. Gimana? Dulu saya pernah wakil ketua Persatuan Koperasi Syariah Indonesia. Udah lama sih. Dulu tidak banyak aturan terhadap simpan pinjam pembiayaan syariah. Nah, teman-teman ini marak Pak, jalan. Dan terjadi seleksi alamiah juga. Kalau yang rusak-rusak, yang banyak diberitakan, pasti bubar kok. Yang bertahan mesti yang punya kredibilitas, punya ini kan. Nah, kemudian pemerintah mau ngatur gitu. Saya tuh salah satu yang mewakili untuk berunding kan. Sampai-sampai saya itu mendapatkan amanah dari teman-teman untuk menyampaikan ke pihak pemerintah waktu itu 15 tahunan yang lalu. Kayaknya kalau terlalu banyak pemerintah mengatur itu malah kami jadi susah gitu kan. Sekalipun ini stereotip ya karena pelaku. Tapi saya kemudian menangkap persoalan. Memang regulasi itu di satu sisi harus memberikan kepastian. Kemudian dia juga tetap harus mendengar para pelaku kan. Untuk menjadi pertimbangan ya Pak ya. Yang ketiga memang dia boleh saja berubah. Tapi jangan terlalu sering berubah. Benar nggak Pak melihatnya gitu? Iya. Nah, sekarang itulah yang terjadi di kita kan. Peraturan tuh berubah. Terlalu sering. Ya, saya waktu masih di pemerintahan, saya pernah kedatangan tamu dari Jepang. JETRO ya. JETRO itu kan kayak apa ya? Kementerian Industri dan Perdagangan gitu ya. Kalau katakanlah gitu. Nah, JETRO ini yang kemudian mengkoordinir investor-investor Jepang yang ada di Indonesia. Nah, seperti biasa kan, karena saya waktu itu saya mewakili pemerintah, saya tanya ada keluhan apa nih kalau yang bagus-bagus ya oke terima kasih saya bilang gitu. Tapi yang jadi keluhan itu apa? Apa yang paling utama? Mereka bilang bahwa keluhan yang paling utama adalah regulasinya itu berubah dan itu bisa cepat banget gitu ya. Ini kan kita nggak bisa gitu kan mengikuti itu. Saya kemudian ingat kan. Contohnya regulasi upah minimum aja. Ini kan berubahnya cepat banget. Pakai formula, atau nanti formulanya berubah. 1-2 tahun formulanya terus nggak pakai formula gitu kan. Ini kemudian pakai lagi dan sebagainya. Kemudian regulasi yang kita pernah tuh diskusikan upah itu serius ya buat para pengusaha serius asing dong. ya. Itu kan karena dia harus buat plan ya. Kan dia tuh kan ini Jepang ya. Dia pengen comply kan. Dia pengen comply dengan peraturan. Pengen bisa membuat perencanaan bisnis kan, rencana bisnis ke depan, bisnis plan-nya kemana dan sebagainya, dan itu penting gitu kan. Nah, termasuk regulasi kita pernah diskusi tentang outsourcing, itu kan berubah-ubah, ya kan? Tadinya terbatas gitu kan, nggak boleh kecuali yang ini gitu ya. Kemudian seperti dibebaskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dirubah lagi menjadi terbatas lagi. Ini juga bikin pusing kan? Ini sebenarnya bagaimana sih gitu kan, gitu ya. Nah, jadi termasuk itu loh kebijakan terkait subsidi atau insentif untuk kendaraan listrik ya. Itu juga dikeluhkan oleh investor lama. Hyundai itu kan yang udah masuk duluan, itu termasuk dulu yang protes tuh. Karena ada insentif-insentif yang dianggap menguntungkan pemain baru. Ya, ini kan bentuk insentifnya apa? Jadi kalau dulu itu kan dia harus bikin pabrik di sini, pabriknya kemudian harus sudah berproduksi. Sambil dia produksi, dia boleh kemudian impor kendaraan listrik itu dengan bebas bea masuk. Nah, jadi dia bisa. Nah, kalau dia belum produksi, maka kena bea masuk. Tapi kemudian ada perubahan regulasi di mana investor baru itu bisa kena bea masuk 0% impor mobil build up-nya selama masih dalam proses pembangunan. Jadi belum memproduksi. Gitu. Nah, ini kan kemudian bikin katakanlah kecewa ya investor yang lama gitu kan. Jadi mereka merasa bahwa aturan kita sering berubah dan lucunya kalau kata mereka itu lebih menguntungkan yang baru. Itu kan aneh gitu kan gitu. Harusnya kan kita ini udah berjasa lama lah gampangannya gitu kan. Nah, ini ke hal-hal yang lebih serius gitu kan yang berdampak besar pada investasi. Tapi pada intinya kemudian adalah kalau ini kita nggak segera perbaiki, Mas, maka dunia usaha akan diliputi ketidakpastian. Punya izin usaha tiba-tiba bisa dicabut, ya kan? Punya satu bisnis plan bisa kemudian pemerintah berubah kebijakan di tengah jalan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 2-3 tahun itu cepat ya. Terlalu cepat untuk regulasi hal seperti itu. Kemudian di level tertentu ada regulasi-regulasi yang baik yang tidak bisa kemudian ditegakkan, gitu. Dan itu berjalan sampai di level usaha kecil dan sebagainya, gitu ya. Padahal ini seperti kata Pak Edi di awal tadi,
hal-hal begini kan controllable, manageable lah ya. Manageable. Kita bisa, pemerintah bisa melakukan ya. Iya, dan kendalinya di kita, nggak ada urusannya sama Soros nih. Iya, nggak ada Soros, nggak ada Trump. Nggak ada Trump, nggak ada urusannya sama Trump. Betul, dan ini PR hasil kajian, hasil riset bahkan di internal pemerintah sendiri sejak beberapa dekade lalu kan, bukan hanya dari kampus, bukan hanya dari ekonom ya. Ini bisa diperbaiki. Nah, masuk ke bagian itu juga tapi rinciannya. Saya lihat juga Pak Edi nyinggung-nyinggung soal ya kan tadi produksi barang dan jasa ini terkait dengan iklim investasi, iklim usaha yang salah satunya regulasi. Di sisi lain kan juga menyangkut produktivitas dan teknologi produksi kan, ya toh? Ya. Bahwa bagaimanapun usaha-usaha di Indonesia itu harus meningkatkan produktivitasnya. Mungkin terkait SDM sudah pernah Pak Edi jelaskan. Begitu juga terkait dengan kemampuan menerapkan teknologi-teknologi yang inovatif. Gimana Pak terhadap produksi dan produktivitas ini? Jadi jantungnya dunia usaha ini kan inovasi. Inovasi. Jadi dunia usaha atau perusahaan-perusahaan yang survive itu adalah perusahaan-perusahaan yang bisa berinovasi. Berinovasi dalam produknya, berinovasi dalam proses produksi menjadi lebih efisien, berinovasi dalam pemasaran dan sebagainya. Nah, inovasi ini akan muncul kalau ada di dalam lingkungan usaha yang mendukung. Nah, sekarang kita kasih satu contoh lah tentang perlindungan hak cipta. Nah, bagaimana? Sekarang kan yang lagi rame kemarin belakangan kan teman-teman pencipta lagu gitu kan merasa tidak mendapatkan haknya. Nah, sebelumnya kan juga terkait dengan kalau istilahnya tuh karakter di dalam produk atau desain tertentu. Ya, jadi perlindungan misalkan teman-teman di Jogja kan ada Dagadu tuh. Seberapa besar proteksi buat Dagadu? Nggak ada kan? Produknya dibajak di mana-mana. Ada, itu inovatif banget di zamannya. Makanya itu kan. Nah, kita perlu pelindungan hak cipta supaya inovasi-inovasi. Jadi harus ada kepastian bahwa orang yang inovatif itu akan beruntung. Kalau dengan sekarang di mana penegakan hak cipta, intellectual property right itu tidak bagus. Yang enak yang niru, Mas. Gitu, Mas Awalil yang mikir, yang berkreasi. Berbiaya, keluar biaya besar. Enakan saya yang tinggal niru, nggak bisa dituntut apa-apa. Itu Dagadu itu contoh sangat klasik itu, gitu, benar. Makanya itu kan gitu. Bahwa dia nemukan itu luar biasa loh waktu itu di jam. Saya kebetulan masih mahasiswa itu gaul. Itu masih belum lagi. Bahkan ada yang kemudian dibawa ke ranah kriminal. Nah, kita kan pernah kan lihat, kalau di googling pasti ada itu. Kalau nggak salah petani di Aceh, dia kan menemukan benih unggul lah yang diklaim unggul gitu ya. Nah kemudian ya dipakai sendiri. Kemudian kan teman-teman petaninya ya tertarik kan, beli kan gitu. Nah aturannya memang kemudian nggak boleh tuh jual benih kalau tidak bersertifikat. Nah tapi kalau saya jadi pemerintah, saya akan dukung supaya dia dapat sertifikat. Malah dipersuasi, bukan malah kriminalkan dalam arti dituntut secara kriminal. Ya kalau dianggap melanggar peraturan ya memang melanggar lah gitu. Harusnya dibina. Harusnya dibina yang tadi saya bilang kan. Kalau saya jadi pemerintah, saya akan arahkan supaya dia cepat mendapat. Ini lihat perspektif yang lebih luas ya, bukan pada case hanya melanggar aturan tertentu ya. Kemudian saya pernah lihat sendiri dan kemudian berdiskusi dengan pelaku, yaitu pupuk organik. Jadi kita itu kan sebenarnya banyak tuh Mas, petani-petani yang punya inovasi pupuk organik di Bali waktu itu saya. Itu dia bilang ini kita nggak berani jual Pak, paling dikasih ke tetangga karena kalau nanti dijual kita kena aturan. Nah, kenapa nggak diurus saja? Waduh, ngurusnya jauh gitu kan gitu ya. Kalau ini mesti diperiksa di labnya cuma ada di Jogja sama di mana. Kalau kasus pupuk organik ini dari pengalaman saya memang kan banyak kan mengembangkan sesuai potensi daerah masing-masing. Artinya banyak temuan itu ya. Jadi itu harusnya didorong kan. Jadi harusnya pemerintah, lab milik pemerintah ini kan memfasilitasi. Yang harusnya proaktif itu pemerintah ini bagian dari pengembangan kemampuan berproduksi Itu produksi dan produktivitas di situ. Belum lagi ada kasus lagi yang udah agak lama tuh. Tapi kalau di googling masih ada saya yakin, yaitu produsen TV. Ya kan, saya pernah juga cerita kalau di podcast ini. Orang tadinya jualan TV, lama-lama kemudian dia berkreasi TV-TV yang udah bekas itu kemudian dirakit lagi jadi TV yang seperti baru gitu, tapi kemudian dijual murah untuk tetangganya dan sebagainya, dikriminalkan kan, gitu. Jadi akhirnya dia ditanya SNI dan sebagainya gitu. Saya nggak menentang SNI ya, tetapi kan
Kalau memang butuh SNI ya difasilitasi dong. Difasilitasi. Itu kan bagus ya untuk menimbulkan, dalam arti menumbuhkan ekonomi lokal. Bagus juga buat orang karena dia lagi bisa pula skala ekonominya itu kan bukan skala ekonomi yang mengganggu industri televisi nasional kan. Ya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa terkait dengan inovasi itu memang kita tidak ramah terhadap inovator. Itulah kalau mau dipikir-pikir jawaban kenapa hak paten atau pendaftaran hak ide kita itu rendah sekali. Karena orang untungnya apa? Tadi saya bilang kalau dalam situasi seperti ini lebih enak jadi pembajak daripada jadi inovator. Dan kalau satu negara itu menciptakan keuntungan yang lebih besar bagi pembajak dibandingkan inovator, itu jelas salah. Udah salah aja itu. Ini saya punya cerita juga yang butuh komentar Pak Edi. Jadi ketika saya jadi narsum dan berkomunikasi non formal dengan teman-teman tekstil itu, Asosiasi Tekstil Indonesia, mereka bercerita bahwa kami itu Pak, dalam hal inovasi desain, kreativitas itu kita tuh unggul loh Pak, bahkan nomor 1 di dunia kata dia. Nah itu yang membuat kita masih bisa bertahan, tapi belakangan kata dia, marketplace, mohon maaf ya ini marketplace negara tertentu yang sedang berkuasa di kita itu kan dia menyimpan big data tentang berbagai produksi, berbagai minat gitu, sehingga kita mulai kelabakan juga. Jadi ini relevan juga ya dengan itu tadi Pak. Ya, jadi saya kira ini juga mungkin perlu dipertimbangkan oleh pemerintah yang sekarang kelihatannya apa-apa itu harus oleh pemerintah. Termasuk bisnis-bisnis tertentu kalau ada kebutuhan tuh harus pemerintah. Nggak selalu harus begitu. Bahkan saya itu termasuk orang yang percaya bahwa ya harusnya masyarakat dulu, karena masyarakat itu memang tidak bisa menangani hal seperti itu, pemerintah yang turun tangan. Itu kalau di teori dinyatakan bahwa tugas pemerintah itu ya menyelesaikan kegagalan pasar atau market failure. Kalau tidak ada kegagalan pasar, dalam arti bisa ditangani oleh swasta ya harus. Ya nggak usah gitu, biar aja pemerintah ngatur aja regulasi. Nah, termasuk yang tadi itu kan. Nah, jadi biarkan aja inovasi-inovasi ini muncul, kemudian daripada kemudian ditarik dikerjakan oleh pemerintah, diajak bicara aja kamu butuh apa gitu kan. Misalkan saya kasih contoh industri game. Industri game itu potensinya besar. Anak-anak muda kita jagoan semua itu. Ini terlepas dari main game itu baik atau tidak, saya nggak bahas itu ya. Tapi sebagai industri dia berkembang pesat. Dan 98% dari game yang dimainkan oleh anak-anak muda khususnya ya. Kalau Mas Awil kayaknya udah nggak main game. Kita ini kayaknya udah anak saya masih, anak saya. 98% itu adalah game produk asing. Nah, padahal bakat-bakat di kita itu nggak kekurangan. Ini kan sesuatu yang tidak kemudian harus ditangani pemerintah. Coba bicara dengan mereka lah, kamu perlu apa sih, perlu dukungan apa, ada hambatan apa, dan sebagainya. Termasuk yang namanya industri animasi, Mas. Animator-animator itu kan bagus, gitu ya. Nah, ini yang kita, tapi kemudian yang dipertanyakan, kenapa industri animasi kita nggak berkembang? Karena tadi itu perlindungan hak ciptanya lemah, tidak ada dukungan bagi inovator, dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya ya memang dalam hal-hal tertentu, mungkin pemerintah bisa turun tangan dalam arti turun tangan langsung ya, menangani kalau ada urusan yang masyarakat tidak bisa selesai. Tapi dalam cukup banyak kasus sebenarnya masyarakat bisa. Termasuk yang tadi kan gitu kan. Nah, jadi misalkan butuhnya apa sih? Butuh data. Kan pemerintah bisa. Kan dia punya ya kan. Jadi kalau misalkan industri kita butuh big data katakanlah gitu yang diberi akses dong. Diberi akses dong. Kan gitu kan. Karena untuk kepentingan industri kita. Ya kalau misalkan ada sesuatu atau kompensasi harus diberikan kepada pemilik data besarnya, bisa diatur, gitu kan bagaimana. Tapi intinya itu yang kemudian hal-hal yang menurut saya harusnya bisa difasilitasi oleh pemerintah, tanpa harus pemerintah campur tangan atau turun langsung. Kan kalau misalkan perekonomian itu bergerak maju, kan kita semua yang untung. Bayar pajak juga dia kan. Bayar pajak juga, gitu menciptakan lapangan kerja. Ini kan kayaknya. Ya sementara ini sih ya, beberapa langkah pemerintah yang seolah-olah pemerintah makin besar ya perannya, mau itu lewat BUMN, mau melewati instrumen negara. Ini kan agak sedikit tidak sesuai dengan banyak kajian yang menunjukkan dalam banyak aspek itu swasta lebih efisien. Kecuali beberapa hal, benar nggak Pak Edi? Iya. Ada beberapa hal yang pemerintah itu harus atau secara alamiah itu harus monopoli, dan biasanya itu monopolinya oleh pemerintah. Contohnya kereta api lah. Kan nggak mungkin Mas Awalil perusahaan bikin jalur kereta api, saya bikin jalur kereta api malah nggak efisien.
termasuk listrik itu secara alamiah memang harusnya monopoli. Ya. Tapi dalam banyak kasus enggak. Dalam banyak kasus swasta bisa lebih efisien. Salah satunya juga kalau menyebut produk pangan-pangan tertentu tuh nggak perlu monopoli kan sebenarnya, malah menyamakan semua lahan kan berat. Apalagi ketika teknisnya adalah teknis berproduksi di manufaktur ya. Rasa-rasanya sebagian besar manufaktur itu lebih efisien swasta ya Pak Edi ya. Nah, manufaktur ini menarik nih. Beberapa waktu yang lalu saya menyimak tuh yang disampaikan oleh Apindo dan dan Kadin kalau nggak salah. Apindo ini makin rajin bersuara. Bersuaranya sih soft spoken, tapi sebenarnya isinya nih kalau pemerintah sadar, menurut saya nih kata Fedi, ini Kadin ini soft spoken, tapi substansinya sebetulnya seolah-olah nggak setuju dengan kebijakan pemerintah. Saya senang kalau ada asosiasi pengusaha yang benar-benar menyampaikan aspirasi pengusaha. Jangan seolah-olah menjadi perwakilan pemerintah gitu ya. Pemerintah cukup instansi pemerintah aja lah. Kalau asosiasi pengusaha menyampaikan. Nah, jadi saya tertarik beberapa hal. Dia pertama menyampaikan hasil survei ya, di mana lebih dari 50% itu tidak ada rencana ekspansi. Ya, saya baca juga. Kemudian 67%, 66 sekitar 2/3-nya itu tidak melakukan rekrutmen baru. Ya kan? Ini kan bisa jadi masalah. Nah, jarang-jarang loh. Apindo itu biasanya nggak mengungkapkan itu. Nah, yang saya terus terang, saya tahu ada masalah itu, tapi saya benar-benar sadar magnitude-nya itu ketika saya menyimak itu adalah semakin banyak bahan-bahan baku impor yang diatur, dimasukkan dalam lartas. Lartas itu adalah larangan dan pembatasan. Itu artinya kalau nggak dikenain tarif, ya kemudian ada kuotanya, ada perteknya, dan sebagainya. Pertek itu pertimbangan teknis. Nah, dulu itu kira-kira 30%. 30% dari produk-produk yang kita impor itu kena lartas. Sekarang itu 70%. Jadi lebih dari 2/3. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya ke supply chain, ke bahan baku. Karena kalau kita lihat data neraca perdagangan ya Mas ya, maka mayoritas impor kita itu kan bahan baku dan bahan penolong. Betul. Artinya untuk keperluan industri. Jadi mestinya dipermudah. Karena untuk keperluan industri, kecuali kalau itu consumer good, ya itu kita bisa pahami. Mobil mewah misalnya. Mobil mewah itu kita bisa pahami. Nah, yang kita nggak bisa paham tuh, bahkan kalau kita lihat datanya daftar produk-produk yang kena lartas, larangan dan pembatasan, itu bahkan ada produk-produk yang di sini nggak ada. Itu kan aneh. Jadi kita jadi mikir, ini sebenarnya kebijakan lartas ini untuk apa ya? Karena kemudian menjadi hambatan justru bagi perkembangan industri kita. Apindo sudah bersuara ini ya? Sudah bersuara. Gitu. Nah, jadi ini juga penting ya, saya kira pemerintah untuk mengevaluasi kenapa barang-barang impor yang masuk lartas itu semakin lama semakin banyak. Gitu. Dan ini harus dievaluasi, ini dampaknya positif atau negatif. Karena kalau dari pelaku usaha sudah menyatakan aspirasinya tuh. Menurut saya kalau dia mau ngomong belak-belakan nggak soft spoken tadi. Mereka soft spoken, Pak. Saya ngakui itu. Kalau mau belak-belakan ya ini merugikan. Kalau saya sama dengan Pak Edi tuh bacanya begitu. Bahkan belakangan tuh saya lihat si Asosiasi Perteksilan Indonesia itu Pak Jamie Kartiwa juga bilang karena bagaimanapun mereka punya asumsi terhadap nilai kurs gitu. Mereka juga punya asumsi tentang bahan-bahan baku tadi, polister segala macam. Mereka benar-benar kesusahan nih karena semua di atas. Mereka tuh sudah naruh 16,7 Pak. Pemerintah kan 16,5 rupiahnya. Ternyata kata mereka ini 17, ini kami benar-benar kesulitan. Itu ditambah dengan faktor eksternal tadi kan. Pelemahan rupiah tadi semakin membuat barang-barang impor yang mayoritas merupakan bahan baku, bahan penolong akan semakin mahal. Begitu ya pemirsa, tapi kita menggarisbawahi yang Pak Edi ingin sampaikan menurut saya. Pertama itu kita fokuslah dulu, tentu yang makro-makro itu sambil diamati, disikapi, ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan berbagai cara. Tetapi ada yang benar-benar manageable, bahkan controllable oleh kebijakan pemerintah dengan sosialisasi dan konsistensi kebijakan yang baik, itu akan langsung segera berdampak. Dan ini PR bukan karena ada perang, ini sudah lama menyangkut antara lain kepastian iklim berusaha kondusif, regulasi jangan terlalu sering berubah, kemudian juga tadi disebut-sebut juga terkait dengan produksi, produktivitas, itu pemerintah harus punya kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada inovasi pada segala macam. Mungkin ditinjau lah beberapa hal yang ini. Intinya
banyak yang masih bisa dilakukan. Kelihatan mungkin belum langsung mengatasi soal kurs, belum langsung mengatasi soal harga minyak, tapi dengan perbaikan ini kita akan makin kuat untuk bisa menahan gempuran apapun. Menciptakan fondasi yang lebih baik. Fondasi lebih baik. Sambil kita juga menanti kebijakan yang lebih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Edi ini menjadikan tambahan informasi supaya kita juga nggak putus asa begitu saja bahwa Indonesia memiliki banyak penduduk ya Pak Edi ya. Juga udah sejarahnya panjang lah dalam banyak hal yang salah dan yang benar kebijakan. Maka kita masih ada peluang prospek untuk keadaan yang lebih baik. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama.